Kalau kita berhenti sejenak, kemudian melihat dunia di sekitar kita di tahun 2025 sekarang ini, sebenarnya apa sih yang lagi terjadi dengan bumi kita? Mungkin yang kerasa langsung di kita contohnya kayak suhu makin panas, banjir makin sering, musim nggak lagi bisa ditebak gitu. Bahkan berita kayak kebakaran hutan, kekeringan, sampai spesies yang punah rasanya ya cuman hal biasa yang kita dengar setiap tahunnya. Tapi pernah nggak sih kepikiran sekali, apakah hal ini cuma masalah sementara aja yang kalau misalnya kita biarin sebulan 2 bulan bakal bener sendiri? Atau sebenarnya kita lagi menyaksikan chapter-chapter terakhir dari umur bumi sebagai rumah kita? Kalau kita bandingkan kondisi sekarang dengan beberapa dekade yang lalu, perubahannya itu jelas banget. Tahun 1990-an, isu lingkungan itu sering dianggap cuman alarm palsu aja. Nah sekarang, data dari NASA dan NOAA menunjukkan di tahun 2023 jadi tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan modern. Suhu global rata-rata itu sudah naik sekitar 1,2 derajat Celcius dibandingkan era pra-industri. Nah, efeknya es di kutub itu mencair jadi lebih cepat. Permukaan laut naik 3,4 mm setiap tahunnya. Kemudian, musim panas ekstrim melanda Eropa dan Asia. Misal kayak kebakaran hutan di Kanada membakar jutaan hektar, dan di Asia Tenggara termasuk di Indonesia, banjir besar itu makin sering terjadi. Dengan kondisi yang seperti ini jelas banget kalau bumi kita ini lagi ada di jalur yang berbahaya. Tetapi pemanasan global ini cuma sebagian kecil aja dari cerita besar ini. Ada faktor lain yang sama seriusnya. Dan kalau kita gabungkan semua, gambaran masa depan itu bisa jadi makin kelam. Contoh berikutnya itu kayak krisis keanekaragaman hayati. Menurut WWF, sejak tahun 1970, populasi satwa liar di bumi itu telah turun rata-rata 69%. Itu berarti hampir 7 dari 10 hewan liar yang ada pada 50 tahun lalu kini sudah hilang dari alam. Kalau dulu kepunahan massal itu membutuhkan ratusan bahkan sampai jutaan tahun, kali ini manusia hanya membutuhkan mungkin ya puluhan tahun sampai ratusan tahun untuk memusnahkan ribuan spesies, dan dampaknya nggak bisa kita anggap sepele. Misal ada satu kasus kita kehilangan spesies lebah penyerbuk. Nah hal ini bisa memicu krisis pangan global. Hilang satu spesies aja bisa meruntuhkan seluruh ekosistem yang bergantung kepadanya. Dengan kata lain, kita bukan hanya kehilangan satu spesies hewan atau tumbuhan aja, tetapi kita telah kehilangan penopang utama kehidupan manusia itu sendiri. Dari sini masalah berikutnya itu bakal muncul, kayak air dan makanan. Saat ini ya, lebih dari 2 miliar orang hidup tanpa akses air bersih, menurut data UNICEF. Dan dengan pertumbuhan populasi yang diprediksi mencapai 10 miliar jiwa di tahun 2050, kebutuhan air akan melonjak drastis. Pertanian yang menjadi sumber pangan utama kita juga sangat membutuhkan air dan iklim yang stabil. Tetapi realitanya, banjir, kekeringan, dan badai ekstrim sering banget merusak hasil panen. FAO memperkirakan di tahun 2050, produksi pangan dunia harus meningkat 70% untuk mencukupi kebutuhan. Tetapi dengan lahan yang terus tergerus, air yang makin terbatas, dan iklim yang makin sulit diprediksi, target ini hampir mustahil untuk dicapai. Yang artinya kita berpotensi untuk menghadapi krisis pangan besar-besaran. Dan kalau krisis pangan dan air terjadi bersamaan, itu bisa memicu konflik global. Masalah lain yang mungkin kesannya lebih senyap tetapi sangat berbahaya adalah polusi. Di tahun 2022, penelitian di Universitas Amsterdam menemukan mikroplastik di paru-paru manusia, darah, bahkan plasenta bayi. Artinya, polusi plastik bukan lagi masalah di laut atau sungai, tetapi sudah masuk ke tubuh kita. Selain dari plastik, dunia menghasilkan lebih dari 62 juta ton
limbah elektronik setiap tahunnya, menurut UNEP. Banyak yang nggak bisa didaur ulang dan berakhir mencemari tanah serta air. Polusi adalah masalah global yang langsung mengancam kesehatan manusia. Bayangin kita makan dan bernapas semuanya berpotensi terkontaminasi racun. Selain kerusakan lingkungan, ada ancaman lain yang sifatnya lebih cepat dan buatan manusia. Contohnya itu perang nuklir yang menurut SIPRI saat ini ada sekitar 12.000 hulu ledak nuklir aktif di dunia. Konflik besar ini bisa memicu yang namanya nuclear winter, di mana langit tertutup debu, suhu global turun drastis, dan yang jelas akan mempengaruhi hasil panen. Selanjutnya yang nggak bisa kita abaikan itu adalah bioteknologi dan AI. Ya, sebenarnya kemajuan sains itu membawa harapan ya, tetapi juga ada resiko di dalamnya. Virus yang dimodifikasi di laboratorium itu bisa aja bocor dan disalahgunakan. Kemudian AI yang nggak dikontrol bisa menciptakan dampak yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Kalau tren ini terus berlanjut, di tahun 2050 populasi dunia yang mencapai 10 miliar jiwa ini bisa menghadapi krisis air dan pangan. Migrasi massal mungkin akan jadi hal biasa karena banyak wilayah yang nggak bisa ditinggalin. Di tahun 2100, suhu global mungkin bisa naik 3-4 derajat. Kota-kota pesisir kayak Jakarta sampai New York bisa tenggelam. Sebagian wilayah bumi mungkin sudah tidak layak huni lagi. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, dalam ratusan tahun ke depan bumi mungkin masih ada, tetapi tidak lagi ramah bagi manusia. Mungkin kalau kita keluar rumah harus pakai masker gas gitu ya untuk memfilter udara gitu. Dan memungkinkan kita harus terpaksa meninggalkannya, mencari rumah baru di luar angkasa atau menghadapi punahnya peradaban kita sendiri. Ya, tapi kan ini cerita belum selesai ya. Kalau semua ancaman tadi bisa kita perlambat atau bahkan kita cegah kalau kita bertindak sekarang. Penghujung umur bumi mungkin akan tiba suatu hari nanti karena pada akhirnya matahari sendiri akan mati. Ya, walaupun masih lama. Tetapi yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita mau mempercepat kehancuran itu dengan tangan kita sendiri atau kita milih untuk menjaga rumah satu-satunya yang kita punya? Karena pada akhirnya nasib bumi ada di tangan kita, dan apa yang kita lakukan di tahun-tahun ini akan menentukan apakah generasi mendatang bisa menyebut bumi sebagai rumah mereka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye.